Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang berbahagia, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu perbandingan trigonometri dan nilai sudut-sudut istimewa. Pada perbandingan trigonometri akan kita pakai sebuah segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Misalnya sudut yang ini kita beri nama sudut alfa, kemudian sisi ini kita sebut sisi depan karena berada di depan sudut alfa. Nah, ini ibarat bola mata ya, kita menghadapnya ke sana, maka ini di depannya. Kemudian sisi yang ini kita sebut sisi samping karena terletak di samping sudut alfa. Kemudian sisi yang ini, yang miring, kita sebut dengan sisi miring. Nah, ini dikatakan sisi miring bukan karena miring, tapi karena letaknya di depan sudut siku-siku. Nah, bisa saja sisi ini datar, tapi karena letaknya di depan sudut siku-siku selalu dikatakan sebagai sisi miring. Sisi miring biasa disebut juga dengan hipotenusa. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita cari? Yang akan kita cari adalah nilai sinus alfa ya. Kosinus alfa, tangen alfa, kosekan alfa, sekan alfa, dan tangen alfa. Ya, dengan menggunakan perbandingan dari sisi-sisi segitiga ini. Sin demi sin alfa sama dengan depan per miring. Berarti untuk mencari nilai sin alfa, tinggal sisi depan dibagi dengan sisi miring. Cos sami, bahwa cos alfa sama dengan samping per miring. Samping per miring untuk mencari nilai cos alfanya. Tan desa, tangan depan per samping. Berarti tangan alfa depan per samping. Cos sekan alfa sama dengan miring per depan. Miring per depan. Nah, kalau kita lihat kosekan alfa miring berdepan, sedangkan sin alfa depan bermiring. Sehingga ini saling berkebalikan. Nah, kita beri tanda panah, ini saling berkebalikan maksudnya. Sekan alfa, miring per samping. Ini samping per miring. Berarti cos alfa saling berkebalikan dengan sekan alfa. Kotangan alfa sama dengan samping per depan, ini depan per samping. Maka kotangan saling berkebalikan dengan tangan. Nah, kita beri tanda panah. Contoh soal. Disajikan sebuah segitiga siku-siku. Sudut ini adalah sudut alfa, yang ini sudut beta. Kemudian panjang sisi ini 6, tidak ada satuan, berarti 6 satuan panjang. Yang ini 8 satuan panjang. Dan yang ini 10 satuan panjang. Nah, kemudian diminta nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen dari sudut alfa dan sudut beta. Jawab, ingat ya, sin demi, sin sama dengan depan per miring, kos sami, kos sama dengan samping per miring, tan desa, tangan sama dengan depan per samping. Sin alfa sama dengan sin alfa. Lihat ini, depan per miring. Berarti depannya yang ini 8, miringnya yang 10 ya. Miringnya bukan ini tapi yang ini. Kenapa? Karena definisi miring sendiri adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti yang ini. Berarti sin alfa sama dengan 8 per 10 kalau diseranakan atas dan bawah dibagi angka yang sama yaitu angka 2. Bisa untuk membagi atas dan bawah ini angka 2. 4 per 5. Cos alfa, cos sami. Cos sama dengan samping per miring. Sampingnya ini, miringnya yang ini. Berarti 6 per 10. Kalau diseranakan atas dan bawah dibagi angka sama. Dalam hal ini angka 2 ini.
bisa untuk membagi 6 dan 10. Sehingga bentuk sederhananya adalah 3/5. Kemudian tangan ya, tangan alfa, tan desa tangan sama dengan depan per samping. Berarti tangan alfa, ini depannya alfa ini 8, sampingnya 6. Berarti 8/6. Sama dengan 4/3. Kosekan alfa, kalau kosekan ini kebalikan dari sinus ya. Kalau sinusnya 8/10, maka kosekannya 10/8. Masing-masing atas dan bawah dibagi 2, 5/4. Perlu diingat belum tentu ya, selalu harus dibagi 2. Jadi intinya dibagi angka yang sama, mungkin angka 2, 3, dan seterusnya. Yang penting bisa untuk membagi atas dan bawah. Itulah dalam penyederhanaan. Sekan alfa, sekan kebalikan dari cos. Kalau cos 6/10, maka sekan alfanya 10/6. Disernakan 5/3. Kotangan alfa, kotangan kebalikan dari tangan. Kalau tangan alfa 8/6, maka kotangan alfa 6/8. Kita seranakan 3/4. Berikutnya sinus beta. Berarti sudut beta ini. Sin beta adalah depan per miring. Berarti sin beta adalah depannya 6, miringnya 10, berarti 6/10 kalau diseranakan 3/5. Cos beta, ya cos sami. Cos itu adalah samping per miring. Sampingnya 8, miringnya 10. Berarti 8/10, silahkan dilanjutkan di sini. Begitu juga tangan beta, silahkan dicoba. Kosekan beta, sekan beta, terus kotangan beta. Silahkan yang belum terjawab di sini dijawab, sekalian buat latihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan menyelesaikan soal-soal. Nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan pada sudut-sudut istimewa. Nah, kita harus tahu berapakah sih besar sudut istimewa. Nah, sudut istimewa, ya, kita mencari ini, sinus, kosinus, tangen. Tangen itu sama saja dengan sinus per kos. Ya. Sudut istimewa yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk mencari nilai sinusnya, ini gampang sekali, semuanya kita tulis angka setengah ya, sama semua. Kemudian untuk sudut 0 derajat, setengah dikalikan akar 0. Sinus 30 derajat, setengah dikalikan dengan akar 1. Kemudian ini akar 2, akar 3, akar 4. Kalau kita perhatikan ini urut ya, akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Kemudian untuk nilai cos, tinggal ini dibalik saja, mulai dari kanan ke kiri. Nah, ini balikannya. Balikan arah ini. Penulisan. Nilai tangan ya. Nilai tangan sama dengan sin per cos. Ya. Itu nanti kita mengisinya. Coba kita tulis di sebelah kanan. Nah, ini kita tulis ulang yang ini. Kemudian ini juga penulisan ulang dari ini. Akar 0 itu 0, 0 dikalikan setengah hasilnya 0. Sehingga sinus 0 derajat adalah 0. Oke. Akar dari 1 adalah 1, 1 kalikan setengah, setengah. Maka sinus 30 derajat adalah setengah. Oke. Kemudian yang ini, sinus 45 setengah akar 2. Akar 2 ini tetap ya, kita tulis tetap akar 2 karena bentuk akar, nggak bisa ditarik akarnya. Maka tetap kita tulis setengah akar 2. Ini juga akar 3 merupakan bentuk akar, maka tetap saja. Maka sinus 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian sinus 90 derajat, akar 4 itu 2. 2 dikalikan setengah,
hasilnya adalah 1. Sehingga sinus 90 derajat adalah 1. Kemudian nilai cosnya tinggal dibalik saja, nulisnya dari kanan ke kiri. Cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, setengah akar 2, setengah ya. Kemudian 0. Sekarang mencari nilai tangen. Tangen sama dengan sin per cos. Tangen 0 derajat, berarti sinnya ini 0, cosnya 1. Berarti 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kemudian tangen 30 derajat. Ini berarti setengah dibagi setengah akar 3. Ya, ini kita tulis di sini. Setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan setengah dibagi setengah akar 3. Penulisannya bisa kita seperti ini. Ya, dirubah bentuknya. Akar 3 per 2. 1 kali akar 3 per 2 ini. Nah, untuk mencari ya atau menyederhanakan pecahan bersusun, tinggal atas dikalikan yang paling bawah. Sehingga 1 kali 2, 2. Kemudian 2 kali akar 3, 2 akar 3. Sama dengan ya, 1 per akar 3. Dari mana ini? 2 ya, 2 dibagi 2, 1 per akar 3. Ini pun masih bisa disederhanakan biar penyebutnya tidak dalam bentuk akar. Caranya bagaimana? Caranya dikali dengan penyebut ini dibagi penyebut. Ya. Berarti kalau penyebutnya akar 3, berarti dikali akar 3 per akar 3. 1 kali akar 3, akar 3. Per akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 berapa? 3 ya. Jadi akar 3 per 3. Nah, akar 3 per 3 bisa kita tulis 1 per 3 akar 3. Nah, kita tulis di sini 1 per 3 akar 3. Berikutnya, tangen 45 derajat. Ya. Ini 1, kenapa? Karena nilai sinnya setengah akar 2, nilai cosnya juga setengah akar 2. Jadi sin per cos setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Karena sama, maka hasilnya adalah 1. Dengan cara yang sama, dicari tangen dari 60 derajat, berarti setengah akar 3 dibagi setengah, ketemu akar 3. Kemudian tangen ya, 90 derajat, sinnya 1 dibagi 0. Nilai cosnya 0 berarti. 1 dibagi 0, tidak bisa, maka di sini tertulis tidak terdefinisi. Sekarang mencari nilai kosekan ya. Kosekan ingat kebalikan dari sinus ya. Artinya kalau sinus 0 derajat hasilnya 0, maka kosekan 0 derajat berarti kebalikan dari 0. Kebalikan dari 0 sama dengan 1 per 0. 1 per 0 tidak terdefinisi. Maka di sini kita tulis tidak terdefinisi. Mencari kosekan 30 derajat. Kita lihat sinus 30 derajatnya setengah. Maka kosekannya adalah kebalikan dari setengah, tinggal angkanya dibalik saja. Yang tadinya 1 per 2, sekarang 2 per 1. 2 per 1 sama dengan 2. Maka di sini kosekan 30 derajat hasilnya adalah 2. Selanjutnya mencari kosekan 45 derajat. Lihat, sinusnya adalah setengah akar 2. Maka kosekannya kebalikan dari setengah akar 2. Setengah akar 2 itu sama saja dengan akar 2 per 2. Akar 2 per 2 kalau dibalik 2 per akar 2. Perhatikan di sini penyebutnya masih dalam bentuk akar. Ini bisa disederhanakan dengan merasionalkan penyebutnya. Caranya dikalikan dengan penyebut dibagi penyebut. Berarti dikalikan akar 2 per akar 2. 2 kali akar 2, 2 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. 2 dibagi 2, 1 kali akar 2, akar 2. Maka kosekan 45 derajat adalah akar 2. Dilanjut, kosekan 60 derajat, cara mencarinya seperti tadi. Ya, seperti sebelumnya, hasilnya adalah 2 per 3 akar 3. Kemudian kosekan 90 derajat, berarti kebalikan dari 1. Kebalikan dari 1 adalah 1.
Sekan. Sekan adalah kebalikan dari cos ya. Kalau cos 0 derajat itu 1, maka sekannya adalah kebalikan dari 1, yaitu 1. Kemudian sekan 30 derajat, berarti kebalikan dari cos 30 derajat. Cos 30 derajatnya setengah akar 3, maka di sini kebalikannya, yaitu ketemu 2/3 akar 3. Selanjutnya, sekan 45 derajat, berarti kebalikan dari setengah akar 2. Karena cos 45 derajat setengah akar 2, maka sekannya adalah kebalikannya dari itu. Hasilnya adalah akar 2. Selanjutnya, hasilnya ini 2, dan sekan 90 derajat tidak terdefinisi. Kotangan adalah kebalikan dari tangan. Kalau tangan 0 derajat itu 0, maka kotangan dari 0 derajat berarti kebalikan dari 0. Kebalikan dari 0 berarti tidak terdefinisi. Seterusnya seperti itu caranya, kita langsung ditulis hasilnya. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.